Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Speed. Nah, pada kesempatan video kali ini saya mau membahas tentang wiring diagram untuk lampu utama PCX 160. Ini kebetulan motornya yang tipe ABS ya. Nah, jadi lampunya ini kebetulan motornya kecelakaan, kemudian kacanya pecah, headlampnya juga retak ya, bagian reflektor bagian belakangnya. Nah, jadi sudah kita bongkar dan kita cek. Untungnya lampunya masih sempat bagus ya, maksudnya masih tidak ada kendala sama sekali, jadi tidak ada yang korosi karena setelah kecelakaan pemiliknya buru-buru di servis, diperbaiki ya. Kalau beli baru itu lumayan juga harganya ya, lebih dari 2 juta. Nah, jadi untuk batoknya ini saya tunjukkan dulu ya, untuk headlampnya itu lagi dikerjakan. Nah, jadi ini untuk headlamp penggantinya bagian belakangnya ya, ini yang lamanya ya. Nah, yang lamanya ini sudah ada keretakan di sini dan gantungannya juga sudah hancur ya. Ini kita carikan copotan di online. Kemudian ini kacanya yang lama ya. Nah, ini juga sudah banyak retak ya, sudah pecah ya. Oke, jadi kita akan bahas untuk wiringnya. Barangkali teman-teman ada yang butuh nanti untuk perbaikan ataupun servis ya, yang teman-teman yang baru belajar mungkin. Saya juga sebenarnya juga baru belajar, belum terlalu mahir ya, tapi akan saya bagikan sedikit ilmu yang saya ketahui. Nah, di sini sudah saya catat untuk nama-nama kabelnya, warnanya, dan juga pinnya ya. Teman-teman kalau mau catat silakan, nanti juga catat sendiri. Kemudian apa yang tertulis di PCB-nya ini ya. Kemudian di sini keterangannya ya, fungsi-fungsinya apa saja. Oke, jadi sebelum kita ke PCB, saya akan terangkan di sini dulu ya warna-warna kabelnya. Kita mulai dari bentar ya, saya atur dulu kameranya. Oke, kita mulai dari soketnya ya, warna kabelnya, wiring headlamp PCX 160. Ini yang tipe ABS, kemungkinan yang non ABS juga hampir sama ya. Nah, kita membacanya dari soket yang dari headlamp ya, bukan yang dari body ya. Dan pembacanya kita mulai dari belakang sini ya. Nah, ini kan soket, ini ada kunciannya ya. Ya, klik penguncinya. Nah, kita bacanya dari belakang seperti ini. Nah, belakang seperti ini. Yang kita mulai nomor 1 itu dari sebelah kiri atas ya. 1, 2, 3, 4, 5 turun ke bawah ya, terserah ya bacanya mau seperti apa, yang penting yang saya catat ini seperti ini ya. Nah, ini nomor 1 ya, sebelah sini. Nah, sebelah sini nomor 1. Ini kalau kita lihat di PCB nya ya, mengarah ke PCB ke bagian sini. Nah, ke bagian sini di PCB nya ini tertulis. Nah, ini bisa teman-teman tertulis yang warna putih low ya, low atau dekat ya kalau kita artikan ke bahasa Indonesia. Kalau tertulis di sini cuman LO ya. Sebenarnya ini kalau dibacanya di PCB-nya ini bacanya low ya, bahasa Inggrisnya low, berarti lampu dekat. Dan ini jalurnya adalah jalur massa ya. Nah, nanti di soket lawannya ini, nah sini ada perbedaannya. Soket lawannya di body, di sini warnanya hijau polos ya di lawannya. Silahkan teman-teman cek sendiri aja di headlamp motornya. Kebetulan motornya di sini tidak ada di bengkel saya, motornya lagi dibawa lagi di reparasi yang lainnya ya oleh pemiliknya. Nah, yang ini lawannya kalau di soket sini hijau ya. Nah, itu adalah fungsinya adalah untuk masanya lampu dekat ya, masanya lampu dekat. Nah, ini sudah saya tulis low, min lampu dekat ya. Jadi kalau teman-teman mau mematikan lampu dekat, bisa diputus di kabel warna putih ini ya, di kabel warna putih ya. Jangan diputus di yang arah ke bodinya ya. Kalau di arah ke body merusak kan, ganti kabel set satu body kan lumayan harga ya.
lumayan harganya. Jadi kalau mau memutus itu di jalur yang ke lampunya aja ya. Nah soket untuk yang ke lampu cuman sampai sini, ini harganya masih terjangkau ya. Kalau teman-teman mau memutusnya ya, mau mematikan lampu dekatnya. Lalu kita lanjut ke nomor 2 ya. Di sini nomor 2 ada warna abu-abu. Nah, abu-abu. Nah sekarang kita lihat ke sini, arahnya abu-abu di soket sini ya, yang putih ini. Di sini tertulis adalah high ya, HI. Tahu kalau di kepanjangannya itu tulisannya high atau lampu jauh ya. Nah, ini berasal dari saklar sebelah kiri ya. Jadi di saklar sebelah kiri tombol lampu jauh, lampu dekat itu hanya ada 2 kabel. Inputnya itu adalah massa langsung dari rangka, dan outputnya ya, ketika kita tekan tombol jauh, lampu jauh di saklarnya itu mengeluarkan arus ke kabel abu-abu ini ya. Itu mengeluarkan arus massa untuk massa lampu jauhnya. Jadi lampu jauh, lampu dekat massanya itu terpisah ya. Dan itu massanya juga cuman sebagai apa ya, kalau di sini itu sebagai pemicu komponen-komponen, rangkaian komponen di sini ya. Oke ya. Jadi intinya itu adalah massa untuk lampu dekat. Massa untuk lampu jauh maksudnya ya. Maaf ya, salah ya. Jadi kalau teman-teman mau merangkai menggunakan saklar all fiction, kemudian di saklar all fiction itu menggunakan jalur mainnya plus ya. Nah nanti harus dibutuhkan relay untuk perubah arusnya, tapi tidak kita bahas di video ini. Kita akan membahas secara standar ya, cara kerja standarnya ya. Jadi kalau ada kesempatan yang lain, ada pemasangan saklar fiction di PCX, mungkin akan saya bahas ya. Oke lanjut ya, nomor 1, nomor 2 sudah. Kita lanjut ke nomor 3. Nah nomor 3 di sini warnanya, kabelnya hijau garis putih ya, hijau garis putih. Ini kalau kita telusuri ke sini ya, keluarnya di samping sebelah putih ini ya. Kalau di PCB-nya tertulis ground, GND ya, atau ground ya. Nah ini adalah untuk masanya lampu utama, pokoknya masanya seluruh massa ya, seluruh massa untuk lampu yang headlamp, untuk lampu utamanya ya. Kalau untuk lampu senja alisnya dia di soket yang sini, beda lagi nanti jalurnya ya. Jadi di sini juga bisa ya, teman-teman mau putus di bagian sini juga bisa untuk mematikan lampu utamanya, tapi nanti yang di sini lampu utamanya semuanya itu akan mati ya kalau tidak ada arus massa di sini ya, baik jauh maupun dekatnya. Jadi ini adalah massanya ya. Jadi di sini banyak main massa ya. Plusnya hanya ada 1 ya di sini. Oke, lanjut kita ke nomor 4. Ya, di sebelahnya nomor 4 itu ada hijau polos. Nah, hijau polos ini kalau kita telusuri ke bawah ke sini, nah baru ketemunya di soket sini ya. Nah, di sini juga tertulis ground ya. Tapi ini menuju ke bagian alis ya, bagian samping ya, alis yang di luarnya ya. Alis kiri kanan sen juga sini ya, masanya di sini ya. Kalau diputus ya massa di sini, maka sen alis itu akan mati total ya. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi di sini warna hitam polos ya, hitam polos ya, hitam polos nih ya, nomor 5 nih di sini. Tadi nomor 4 kan, nomor 434 di sini hijau putih, massa rangka lampu utama ya, dari rangka ya. Hijau polos ini untuk massa lampu kota dan juga sen ya. Kemudian hitam ya, hitam polos ini PO. PO itu adalah untuk lampu kotanya atau alis DRL-nya ya, kiri kanannya, atas bawah. Nah, di sini kita lihat di PCB-nya. Nah, ini di PCB-nya PO di sini ya. Nah, ini hitam polos. Oke, lanjut kita ke bagian ke bawahnya. Di bawah sini ya, di nomor 6 sebelah kiri saya, nomor 6 di bawah itu adalah hitam garis coklat. Nah, ini juga arus plus 12 volt ya. 12 volt yang menuju ke sini. Nah, ini. Di sini tertulisnya HL, atau kalau di kepanjangannya adalah headlight
headlight ya, lampu utama. Nah ini adalah plus seluruh lampu utamanya. Kalau yang di sini Grand GND ini yang hijau garis putih, masa untuk lampu utama seluruhnya juga ya, lampu utamanya ya, bukan yang alisnya ya. Oke. Nah di sini juga bisa teman-teman putus kalau ingin membuat lampu utamanya bisa off ya, tapi tetap nanti juga pakai relay, 2 relay ya pakainya ya, untuk lampu dekat, lampu jauhnya. Lanjut ya, kalau kurang jelas teman-teman ulangi lagi. Sekarang kita lanjut, di sampingnya ini ada warna hijau Tosca ya, hijau Tosca tapi garis hitam nih ya, hijau Tosca garis hitam. Nah ini menuju ke sini, ke soket yang hitam di sini. Nah kalau di sini kita lihat cuman WL aja ya, WL ya tulisannya nih. Oke jelas ya, WL. Nah, ini adalah arus plus ya untuk standby sennya ya. Jadi kita tekan remote kan sen kadang berkedip ya. Nah atau ketika kita ngesen juga di sini harus ada standby ini ya, harus ada arus plus dulu di sini ya. Kalau tidak ada arus plus, walaupun di sini dikasih plus, sen yang di bagian kiri kanannya itu tidak akan nyala ya. Kalau groundnya ikut ke kabel hijau polos ini ya. Jadi ini arusnya plus kalau saya telusuri di wiring diagramnya ya. Nah ini arus plusnya. Lanjut ke sebelahnya ya, di sini ya, di soket ini sebelahnya ada kabel warna oranye ya. Ini biasa oranye dan biru muda, ini adalah sen ya kalau di Honda ya. Ini oranye sen kiri, biru muda sen kanan ya. Nah kalau kita telusuri di sini ya, ini WL yang biru muda ya, di sini samping ini ya, biru muda WL. Bentar ya biar kelihatan jelas. Nah ini WL, kemudian di bawahnya ini ada dalam kurung R ya, yang sebelahnya ada WL dalam kurung L. WL ini adalah winker light ya, atau lampu sen. Winker light, R nya tuh right kanan, L nya tuh left kiri ya. Nah itu untuk di bagian yang nomor 8 dan 9 ya. Kemudian yang terakhir nomor 10 ya, ini kabel biru garis putih. Nah biru garis putih di sini kalau kita telusuri warna kabelnya ini ya, biru garis putih ke sini ke tulisannya IND atau indikator ya. Nah ini yang menuju ke speedo ya. Jadi arus indikator speedo itu didapat dari PCB ini ya. Jadi kalau pemasangan bilet, misalnya upgrade ke bilet terus PCB-nya ini dilepas ya teman-teman, maka di kabel biru garis putih ini teman-teman harus akali dengan modul relay ya, dan arusnya kalau nggak salah ini keluarnya ke speedonya harus massa kalau nggak salah ya, massa entah positif massa kalau nggak salah ya. Pokoknya intinya ini adalah untuk arus ke speedo ya. Silahkan teman-teman tes dulu aja menggunakan massa, apakah speedonya menyala. Kalau tidak menyala berarti menggunakan plus ya, tapi nanti dikasih pengaman aja. Ini tidak kita bahas karena kita tidak ada pemasangan bilet ya. Nah mungkin itu untuk yang di bagian PCB keterangannya ya, seperti itu. Kalau teman-teman kurang jelas ya silahkan ulangi lagi videonya. Saya hanya bisa menerangkan seperti itu ya, urutannya ya. Nah ini di sini juga ada catatannya, silahkan teman-teman yang mau screenshot. Nah ini ya, silahkan catatannya seperti ini, indikator speedo ya. Nah ini speedo jauh ya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lanjut, akan saya siapkan alatnya dulu. Kita mau tes langsung menggunakan 12 volt ya, bisa langsung ke aki atau menggunakan adaptor 12 volt ya. Saya siapkan dulu alatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengetesan menggunakan arus 12 volt ya. Teman-teman bisa tes langsung menggunakan aki juga boleh, atau menggunakan adaptor 12 volt ya. Di sini saya gunakan adaptor 12 volt ini ya. Nah ini adaptornya ya. Oke ya, kita sambung ya, sudah kita rakit, nanti keluarnya ke sini ya. Nah ini saklarnya. Oke,
sekarang kita ya. Ini saya atur dulu kameranya. Oke, sekarang kita mulai dari kabel yang ke sini. Itu kabelnya warna untuk plusnya hitam garis coklat dan groundnya warna hijau garis putih ya. Nah, ini kita kasih dulu arus 2 ini. Sini karena saya tidak punya soket dari lawannya, ini kita bisa menggunakan jarum pentul ya. Nah, ini kita gunakan jarum. Kita cari kabel warna coklat garis putih tadi ya. Nah, jadi kita ngetesnya di lampu utama aja ya. Ya, kita ketes di sini. Ini coklat ya, garis hitam. Maaf, hitam garis coklat ya, hitam garis coklat. Kemudian untuk masanya hijau garis putih. Ya, posisinya ada di sini ya. Nah, nomor 3. Sini ya. Oke. Nah, ini ketika kita kasih arus ya, kita kasih arus plus ya dan min plus di kabel hitam garis coklat. Kemudian yang hijau garis putihnya masa, ini belum bisa menyalakan lampu utamanya ya. Ini untuk masanya, ini untuk plusnya ya. Nah, seperti ini. Jadi ini belum bisa menyalakan lampu utama ya. Nah, untuk menyalakan lampu utama, maka di sini untuk kabel warna putih polos ya, putih polos ini harus kita kasih ground dulu untuk menyalakan lampu dekatnya ya. Jadi saya masukkan aja di sini ya. Nah, saya suntik aja di sini ya. Yang paling kiri ya di soket putih ini ya. Ini ada massa juga yang terhubung dengan situ. Ini soketnya kita atur aja seperti ini. Nah, teman-teman nanti lihat aja di PCB situ ya. Di sini ya. Lampu dekatnya ini PCB yang panjang ini ya. Nah, itu ya. Ini saya suntik nih di sini. Bentar. Biar kelihatan gimana ya. Kita atur seperti ini. Saya kasih cahaya dulu. Biar kelihatan. Nah, seperti ini ya. Jadi kita kasih arus di sini. Nah, itu ya, nyala lampunya ya. Nah, itu untuk lampu dekat ya. Ini untuk lampu dekatnya ya. Nah, jadi untuk lampu jauh, ini ada di kabel warna abu-abu ya. Nah, abu-abu sini ya. Kita lihat. Nah, untuk yang jauhnya di abu-abu sini. Nah, ini untuk lampu jauhnya ya. Oke ya. Ini kenapa nyalanya ganti-gantian, karena yang tadi kita di sini groundnya kan kita lepas ya. Tapi kalau ini kedua-duanya dapat massa ya. Yang warna putih dan juga abu-abu dapat massa kedua-duanya ya. Yang putih ini kan sudah standby langsung dari rangka motornya ya. Nah, untuk lampu dekatnya yang putih ini baru dari saklar ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara kerjanya untuk bagian di lampu PCX 160 ini. Oke ya, mungkin cuman segitu ya untuk pembahasan kita, karena ini tidak ada kerusakan, tidak ada perbaikan. Jadi saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Kemungkinan kalau next video ada yang mau servis ya PCX 160 ini, lampunya mati atau pemasang saklar on off ya, pakai saklar friction atau saklar on off yang lain, variasi yang lain. Kalau ada kesempatan saya akan buatkan juga video cara tutorial perakitannya seperti apa ya. Jadi saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.